Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Enhancement Strategies for Transdermal Drug Delivery System yang beranggotakan saya sendiri yaitu Pramita Rindiasari, dan rekan saya ada Ananda Ajeng Pramesti, Putri Fadila Surya, Wanda Elvira Amri, Nurul Solehat, Fira Raudatul Jannah, Deananda, Siti Aisyah, Widya Risti Pratiwi. Oke, di sini sistem penghantaran obat transdermal inovasi dalam sistem penghantaran obat merupakan strategi utama yang digunakan untuk meningkatkan ketersediaan hayati bahan aktif farmasi atau yang biasa disebut dengan API. Sistem penghantaran obat transdermal menawarkan beberapa keuntungan bagi pasien, seperti kurang invasif, penghindaran metabolisme lintas pertama, kemudahan aplikasi dan administrasi, tidak perlu tenaga ahli, dan potensi untuk mengurangi frekuensi pemberian. Selain itu, teknologi ini telah digunakan untuk pengiriman berbagai jenis obat, baik senyawa hidrofilik maupun hidrofobik. Tujuan penelitian ini adalah merupakan mengetahui sistem penghantaran transdermal mampu mentransfer obat melalui kulit ke dalam peredaran darah pada kecepatan tetap. Rute transdermal merupakan alternatif dari pengobatan oral dan intravena. Kulit merupakan garis perlindungan pertama bagi tubuh dari lingkungan luar. Ini memiliki luas sekitar 1,5 hingga 2,5 meter kubik dan menyumbang 15% dari total massa tubuh orang dewasa. Kulit berfungsi untuk melindungi tubuh dari gangguan eksternal termasuk serangan fisik, mekanik, dan kimia. Selain itu, karena banyaknya melanin, kulit juga melindungi tubuh manusia dari radiasi ultraviolet dan dari matahari. Fungsi penting lainnya dari kulit adalah pemeliharaan homeostatis melalui sistem termoregulasi. Berkeringat adalah salah satu mekanisme termoregulasi yang dilakukan oleh kulit manusia. Kulit juga bertanggung jawab untuk ekskresi beberapa zat seperti xenobiotik, lipid berlebihan, natrium diklorida, urea, asam urat, amonia, dan lipid. Epidermis sendiri terdiri dari 5 lapisan yang berbeda yang berfungsi untuk mekanisme regenerasi kulit. Selanjutnya, berikut ini adalah skema mekanisme pengiriman obat. Ini dapat dilihat sendiri dari gambarnya. Selanjutnya, lapisan kulit yaitu stratum corneum atau SC ini terdiri dari 15 sampai 30 lapisan sel korneosit. Lapisan ini beregenerasi setiap 4 minggu. Kemudian SC ini terdiri dari protein keratin yang berasal dari sel-sel keratinosit mati di lapisan yang lebih dalam proses yang disebut kornifikasi, dan karenanya juga dikenal sebagai lapisan tanduk. Kemudian ada stratum lucidum, terdiri dari 2-3 lapisan sel keratinosit dan hanya ditemukan di jari tangan, telapak tangan, dan telapak kaki. Kemudian ada stratum granulosum. Ini berasal dari butiran di dalam sel hidup yang dibentuk oleh akumulasi keratohyalin, struktur protein yang ditemukan dalam butiran. Kemudian ada stratum spinosum, ini lapisan epidermis di bawah stratum granulosum, terdiri dari 8-10 lapisan keratinosit. Adanya penghubung sel yaitu desmosom antar sel menyebabkan lapisan ini disebut lapisan berduri atau stratum spinosum hipodermis. Kemudian ada hipodermis, dikenal juga dengan lapisan subkutan atau fascia superficial. Fungsinya itu penghubung antara kulit, otot, dan tulang sehingga lapisan ini kaya akan proteoglikan dan glikosaminoglikan. Selanjutnya, jaringan adiposa yang berlimpah di hipodermis menyediakan isolasi termal untuk menjaga tubuh tetap hangat. Kemudian, faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan obat ke dalam kulit yaitu adalah pertama ketebalan SC dan jumlah lipid pada lapisan kulit. Ini dapat mempengaruhi tingkat penyerapan obat ke dalam kulit.
Kemudian banyaknya pembuluh darah kapiler pada bagian kulit ini bisa mempengaruhi kecepatan absorpsi obat dalam sirkulasi. Kemudian suhu tubuh ini mempengaruhi vasodilatasi kapiler kulit dan aliran darah dan menghasilkan penyerapan yang lebih tinggi. Kemudian ada tingkat ionisasi obat. Senyawa yang tidak terionisasi kemungkinan memiliki permeasi obat yang lebih besar jika dibandingkan dengan obat yang tidak terionisasi. Titik leleh obat, yaitu obat yang memiliki titik leleh lebih rendah, kelarutannya dalam SC lebih tinggi. Potensi menghasilkan lebih banyak obat yang meresap ke dalam kulit. Selanjutnya ada rute transepidermal. Ada dua, yaitu transseluler dan intraseluler. Transseluler, dalam rute transseluler, obat berdifusi melalui sel stratum corneum selama proses absorpsi. Oleh karena itu, obat harus melewati membran yang terdiri dari lipid bilayers. Rute ini sebagian besar diambil oleh obat hidrofobik karena sifat hidrofobik kompleks lipid dan membran sel stratum corneum. Yang kedua ada transseluler, di mana obat harus berdifusi melalui matriks lipid dari ruang intraseluler dari keratinosit yang berada di stratum corneum. Senyawa hidrofilik atau molekul kecil diangkut melalui rute ini untuk mencapai kapiler vaskular di dermis. Dengan demikian, para ahli telah mengembangkan metode untuk meningkatkan penyerapan obat di seluruh kulit dengan memodifikasi struktur SC, baik secara kimia, fisik, atau menggunakan kombinasi metode ini. Selanjutnya ada sejarah singkat produk transdermal. Produk transdermal pertama yang mengandung skopolamin dipasarkan pada tahun 1979. Produk ini digunakan selama 3 hari untuk pengobatan mabuk perjalanan di laut. Perkembangan transderm skop telah membuktikan bahwa pemberian skopolamin transdermal dapat mengurangi beberapa efek samping obat ini jika dibandingkan dengan pemberian oral. Beberapa ribu tahun kemudian, Galen, seorang dokter Yunani, memperkenalkan krim dingin pertama yang mengandung emulsi minyak sayur, lilin lebah, dan air untuk perawatan kulit. Pada tahun 1880, formulasi berbasis plester dikembangkan oleh seorang apoteker Jerman, Paul Karl Beiersdorf, untuk mengobati kelainan kulit. Salah satu plester yang paling dikenal adalah Emplastrum belladonna, terbuat dari Atropa belladonna, daun untuk pengobatan TBC dan tumor. Selanjutnya, interaksi obat kendaraan. Secara khusus, metode ini dibagi menjadi 4 teknik yang berbeda, yaitu pemilihan obat atau prodrug, pemasangan ion, sistem eutaktik, dan metode potensial kimia atau termodinamika. Strategi generasi kedua ditujukan untuk meningkatkan permeabilitas kulit dengan memodifikasi stratum corneum dan membiarkan kekuatan pendorong tambahan ke seluruh kulit, menggunakan metode yang menghindari kerusakan pada lapisan kulit yang lebih dalam. Pendekatan atau teknik prodrug melibatkan pengikatan bagian yang tidak aktif dengan obat, menggunakan interaksi kovalen, sehingga obat yang dimodifikasi oleh obat induk lebih hidrofobik daripada bentuk aktifnya. Metode selanjutnya untuk meningkatkan perembesan obat ke dalam kulit adalah pemasangan ion. Metode ini cocok untuk obat yang terionisasi karena tidak mudah diserap melalui atau melintasi stratum corneum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada vesikel dan analognya, bisa dilihat. Vesikelnya itu dia ada liposom, terus etosom, terus ada transpersom dan neosom. Lanjut. Beberapa nanovesikel yang digunakan untuk memfasilitas pengiriman transdermal termasuk liposom, etosom, transpersom, neosom, dan fitosom. Liposom sendiri dapat terdiri dari satu atau lebih membran konsentris bilayer, yaitu vesikel unilamellar atau ULVS atau vesikel multilamellar. Masing-masing fosfolipid sebagai komponen
utama liposom adalah molekul amfifilik terdiri dari kepala polar dan ekor non-polar. Oleh karena itu, liposom dapat digunakan untuk enkapsulasi obat hidrofilik dan hidrofobik. Komposisi utama etosom adalah fosfolipid dan alkohol 20-45%. Tujuan untuk meningkatkan fleksibilitas liposom konvensional dan berfungsi sebagai penambah permeasi obat ke dalam kulit. Penggunaan etanol dalam etosom bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas konvensional dan berfungsi sebagai penambah permeasi obat ke dalam kulit. Lalu ada transfersom, ialah liposom ultradeformasi yang ditemukan oleh Jeff dan Bloom dan terdiri dari fosfolipid tunggal. Transfersom dapat merangkum obat hidrofobik dan neosonik rantai tunggal menggunakan metode hidrasi untuk membentuk struktur bilayar. Dari segi komposisi, neosom juga dapat mengandung kolesterol sehingga membentuk struktur yang kaku. Dua jenis surfaktan non-ionik yang telah digunakan dalam pembuatan neosom adalah twin dan span. Neosom dapat digunakan untuk menggabungkan senyawa polar dan non-polar. Lalu ada kekurangan nanofasikal. Yang pertama, ketidakstabilan produk manufaktur. Lalu ada pemuatan obat yang rendah dan mempertahankan ukuran partikel selama persiapan. Ada instrumentasi dan metode berbiaya tinggi. Dan yang terakhir ada dapat menghambat penetrasi molekul kecil melalui kulit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada modifikasi stratum corneum. Modifikasi sifat stratum corneum dapat menyebabkan permeabilitas obat ke dalam kulit. Hidrasi kulit merupakan proses untuk meningkatkan kelembapan kulit dan kadar air sehingga obat lebih mudah meresap ke dalam stratum corneum. Modifikasi stratum corneum juga dapat dicapai dengan menggunakan peningkatan permeasi kimia. Peningkatan permeasi kimia ini bertujuan untuk mencegah lapisan ganda lipid stratum corneum berinteraksi dengan protein atau memodifikasi koefisien partisi obat. Tidak semua jenis bahan kimia dapat digunakan sebagai penambah transdermal karena ada persyaratan khusus untuk penggunanya dalam produksi farmasi. Bahan kimia ini harus inert, tidak beracun, tidak alergi, tidak mengiritasi, lebih disukai menimbulkan efek cepat, dan diterima secara estetik. Contoh dari sulfoksida, dimetil sulfoksida telah digunakan untuk meningkatkan penyerapan obat dengan berinteraksi dengan domain lipid dari stratum corneum. Next. Terus ada metode yang digerakkan oleh energi berdasarkan klasifikasi Proust-Smith dan Langer dan Morrow dan lain-lain. Metode yang digerakkan oleh energi dibagi menjadi dua generasi. Yang pertama ada generasi pertama dan generasi kedua. Nah, generasi pertama ini metode yang dibantu secara elektrik adalah ion troposresis dan ultrasound dan klasifikasian karena teknologi ini tidak memberikan dampak besar pada SC, seperti pembuatan saluran mikro atau penghapusan SC, seperti yang ditemukan pada elektroporasi dan pemotongan mikro. Selanjutnya ada generasi kedua, elektroporasi, sonoforesis, dan ablasi thermal. Teknologi peningkatan generasi ketiga membutuhkan gangguan yang lebih kuat pada SC, karena target utama dari metode ini adalah untuk mengganggu atau menghilangkan SC tanpa menyebabkan kerusakan pada jaringan kulit yang lebih dalam. Next. Selanjutnya, untuk meningkatkan penyerapan transdermal adalah sonoforesis, juga dikenal sebagai phonoforesis. Sistem ini menggunakan ultrasound pada frekuensi 20 Hz sampai 60 MHz untuk memodifikasi susunan lipid di layar SC. Ada dua kemungkinan mekanisme peningkatan tindakan melalui sonoforesis, yaitu
Efek termal dan gravitasi. Mekanisme gravitasi mengacu pada pembentukan rongga dan gelembung di SC. Sistem penghantaran obat menggunakan sonoporesis dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti frekuensi, intensitas, dan metode ultrasound. Ada beberapa kerugian yang terkait dengan sonoporesis seperti sifat teknik yang memakan waktu, persyaratan untuk instrumentasi yang canggih, dan kulit harus dalam kondisi sehat selama aplikasi. Contoh terakhir dari metode peningkatan berbantuan energi adalah elektroporasi. Elektroporasi adalah teknik yang digunakan untuk membuat pori-pori mikro di kulit dengan menerapkan tegangan tinggi selama periode waktu yang sangat singkat. Penghantaran obat menggunakan elektroporasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya sifat fisikokimia obat, voltasi yang digunakan, dan lain-lain. Elektroporasi telah digunakan untuk meningkatkan absorpsi transdermal in vitro dari berbagai obat, termasuk tetrakain, alniditan, insulin, fentanyl, timol, dan kalsein. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Stratum corneum dilewati. Teknik bevas kulit yang termasuk dalam teknologi peningkatan generasi kedua adalah pengiriman transfolikular. Pengiriman transfolikular mengacu pada pengiriman obat melalui folikel rambut sebagai rute penyerapan utama, dan rute ini dibatasi oleh area folikel rambut di kulit yang hanya 0,1% dari area permukaan kulit. Pengupasan pita, pemotongan mikro, dan jarum mikro. Metode bevas kulit generasi ketiga, tape strip, adalah teknik untuk menghilangkan lapisan SC superficial dengan mengoleskan pita perekat pada permukaan kulit beberapa kali dengan menghapus lapisan SC yang berurutan. Permeasi obat ke dalam kulit dapat ditingkatkan dengan metode yang sederhana dan mudah. Sistem tersebut memiliki reproduktivitas rendah dan tidak nyaman. Teknik terbaru yaitu menggunakan microcisioning. Dalam teknik ini, SC dihilangkan secara bertahap menggunakan partikel aluminium oksida yang dimobilisasi dalam kecepatan yang dipercepat. Partikel yang dipercepat akan memotong SC dan membuat saluran mikro di kulit. Metode bevas SC terakhir yang digunakan untuk meningkatkan penghantaran obat transdermal adalah jarum mikro. Jarum mikro. Microneedles atau MNS adalah jarum berukuran mikro pada penyangga padat dengan ketinggian jarum berkisar antara 25 dan 2000 meter. Jarum ini dapat menembus SC dan membuat saluran mikro. Setelah dimasukkan ke dalam kulit, konsep pertama MN diperkenalkan oleh Gestel dan Page dalam paten mereka berjudul perangkat pengiriman obat. Temuan ini kemudian diikuti oleh Gross dan Kelly yang menerbitkan paten tentang jarum berongga pertama yang terhubung ke ruang obat yang dapat dikontraksikan untuk sistem pengiriman obat intradermal. Pada tahun 1997, penemuan lain dilaporkan oleh Zhang yang mengusulkan perangkat permerasi kulit yang ditunjukkan untuk pengiriman transdermal. Henry dan kawan-kawan memproduksi MN padat untuk mengirimkan kalsein secara transdermal sebagai demonstrasi ilmiah MN. MNS umumnya diproduksi menggunakan zat biokompatibel atau polimer biodegradable, penting untuk memastikan bahwa bahan MN aman, tidak menginduksi respon inflamasi setelah insersi. Untuk penggunaan rutin seperti dalam terapi insulin, MN dapat diberikan sendiri dan mudah diaplikasikan pada kulit oleh pasien. Pemilihan bahan dan metode pembuatan jarum mikro. Langkah pertama dalam fotolitografi adalah memaparkan droplet silikon ke oksigen atau uap yang dilembabkan pada suhu tinggi 1000 derajat Celcius. Proses ini akan menumbuhkan lapisan TV silikon dioksida pada permukaan droplet silikon, seperti yang diwakili oleh lapisan biru pada langkah kedua. Lapisan oksida ini cenderung menyerap molekul air dari udara dan menciptakan silanol kelompok yang menghasilkan adhesi yang buruk dari bahan fotoresis. Oleh karena itu,
Obat dipanaskan terlebih dahulu dengan cara dimasukkan ke dalam oven 200 sampai 250 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit untuk menghasilkan molekul air. Mengikuti pertumbuhan silikon dioksida dan penghilangan air, promotor adesi atau heksametildisilazan ditambahkan ke permukaan wafer sebelum bahan fotosensitif atau fotoresis diterapkan. Proses pelapisan putaran dengan 1.500 sampai 8.000 rpm di langkah ketiga ini dilakukan untuk menutupi permukaan silikon dioksida dengan polimer organik fotoresis. Setelah lapisan fotoresis terbentuk di langkah keempat, wafer dipanggang lembut pada suhu 75 sampai 100 derajat Celcius untuk meningkatkan kepatuhan setiap lapisan. Langkah selanjutnya adalah penyinaran lampu UV dengan 150 sampai 500 nanometer dari lapisan fotoresis melalui topeng. Selanjutnya, pada topeng akan dicetak ke lapisan fotoresis dan kemudian dilakukan proses pengembangan. Next. Selain silikon microneedles, dapat dibuat dari logam seperti titanium, stainless steel, dan nikel. Beberapa metode digunakan untuk pabrikasi MN logam seperti electroplating, pemotongan laser, dan etching fotokimia. Logam MN juga dapat dibuat dengan merakit jarum suntik stainless steel pada cetakan foli atau ether keton. Selain itu, teknik laser inframerah juga digunakan untuk pembuatan jenis MN. Kelemahan MN logam yaitu kemungkinan respon imun inflamasi di tempat aplikasi dan penggunanya, menyebabkan reaksi alergi. MN berbasis polimer seperti galaktosa, maltosa, PLGA, karboksimetilselulosa, polivinil alkohol, polivinil pirolidon, natrium hyaluronat, kopolimer metilvinilter, dan anhidra maleat, natrium alginat, dan poliasam akrilat. Selain itu, MN polimer dapat dibuat dengan menggunakan metode manufaktur yang hemat biaya dan sederhana seperti teknik berbasis micromolding, polydimetilsiloxane, PMDS, atau elastometer silikon adalah bahan yang paling umum untuk membuat cetakan MN. Selanjutnya, Donley et al. Menggunakan metode micromolding dengan teknik rekayasa laser. Dilihat dari gambar, pada poin A, elastometer silikon dituangkan ke dalam dudukan aluminium dengan balok logam di dalamnya. Di poin B, wadah aluminium diisi dengan elastometer silikon, kemudian disentrifugasi dan dikeringkan semalaman. Poin C, elastometer silikon, kemudian lembaran silikon yang direkayasa dengan laser ditempatkan dan direkatkan ke bagian bawah elastometer silikon tuang. Di poin E ini adalah gambar udara, dan poin F-nya tampilan penampang dari cetakan rekayasa laser yang dilekatkan.
Jarum mikro padat. MN padat menggunakan saluran mikro yang dibuat di kulit oleh MN sebagai saluran penyerapan obat. Setelah penyisipan, MN dihilangkan dan patch transdermal diterapkan ke mikrokonduit. MN padat kemudian diproduksi menggunakan berbagai jenis bahan, termasuk logam, keras, sebagai bahan MN dengan cara memotong dan menempelkan jarum tersebut pada cetakan polieterketon. Selain itu, berbagai jenis keramik atau kalsium sulfat dihidrat juga digunakan sebagai bahan untuk pembuatan MN padat, seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Chai et al. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa MN padat dapat digunakan untuk memberikan berbagai macam obat. Selain itu, dilaporkan oleh Abiandu et al. Bahwa penggunaan ml atau roll padat dapat secara signifikan meningkatkan fluks kalium klorida in vitro jika dibandingkan dengan kelompok difusi pasif. MN padat untuk meningkatkan pengiriman transdermal insulin. Pengiriman transdermal dari beberapa obat lain telah ditingkatkan menggunakan MN padat, termasuk bovine serum albumin atau BSA, amantadin, hidroklorida, levodopa, dan avolbumin. Jarum mikro berlapis. MN dilapisi dibuat dengan melapisi ujung jarum MN dengan formulasi obat, baik larutan obat atau lapisan dispersi. Untuk menyiapkan pelapis, obat dicampur dengan bahan pengental dan surfaktan untuk memastikan obat menempel pada ujung MN sebelum dimasukkan ke dalam kulit. Jarum mikro berongga. Dalam NN berongga, formulasi obat atau larutan atau dispersi dimuat di bagian dalam NN. Kemudian obat disuntikkan dan dipindahkan ke kulit setelah penyisipan MN. MN berongga dapat diproduksi menggunakan logam, silikon, kaca, atau polimer. Melarutkan jarum mikro. Melarutkan MN telah diproduksi menggunakan banyak polimer yang berbeda, seperti polilaktida kaoglikolida, karboksimetilselulasa, alkohol polivinil, polivinilpirrolidon, asam hyaluronat, puluran, dan copolimer metil, vinyl ether, dan asam maleat. Hidrogel. MN hidrogel dengan mencampur obat dengan polimer. Teknologi ini menggunakan reservoir yang mengandung obat yang kemudian diintegrasikan dengan MN kosong pada aplikasi. Perbedaannya di sini adalah setelah dimasukkan ke dalam kulit, MN dapat menyerap sejumlah besar cairan interstisial dan membengkak di kulit. MN pembentuk hidrogel pertama dibuat dari campuran berair yang mengandung polimetilvinyl ether KO maleat anhidrida dan polietilena glikol. Film berisi obat diintegrasikan dengan hidrogel forming MN untuk pengiriman 6 obat berbeda, termasuk BSA, insulin, kafein, teofilin, dan metronidazole. Manfaat MN hidrogel dibanding yang lain adalah obat bukan merupakan bagian komponen dari matriks MN. MN yang bengkak dikeluarkan utuh dari kulit. Karenanya tidak ada deposisi polimer di kulit. Ketiga MN pembentuk hidrogel hanya membutuhkan proses aplikasi satu langkah yang mengarah pada kemudahan administrasi. Keuntungan ini telah menunjukkan bahwa MN pembentuk hidrogel dapat dianggap sebagai strategi yang menjanjikan untuk meningkatkan penghantaran obat ke seluruh kulit. Selanjutnya, tren saat ini dan aplikasi prospektif dari jarum mikro. MN merupakan salah satu dari banyak strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penghantaran obat, baik secara transdermal maupun intradermal. Kemampuan MN untuk menembus kulit dan menembus ke dalam epidermis memungkinkan obat ini untuk memberikan makromolekul, termasuk vaksin ke dalam kulit. MN juga untuk pemantauan obat terapeutik dan biosensing sebagai metode pemantauan minimal invasif karena memanfaatkan jarum berukuran mikro untuk mengambil sampel biologis seperti cairan interstisial kulit atau ISF atau darah.
Representasi skema fabrikasi MN menggunakan metode micromolding yang dikombinasikan dengan lembaran silikon rekayasa laser. Yang pertama itu campuran polimer berair dituangkan ke lembaran silikon yang direkayasa dengan laser di dalam cetakan elastomer silikon hijau. Kemudian campuran core kemudian disentrifugasi. Kemudian tampilan penampang dari cetakan silikon yang diisi dengan campuran polimer berair selama proses pengeringan. Kemudian MN kering dikeluarkan dari cetakan, dinding samping MN dipotong menggunakan pisau scalpel yang dipanaskan. MN setelah pelepasan dinding samping. Kesimpulannya, sistem pengiriman transdermal telah dikembangkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang terkait dengan bentuk sediaan oral atau injeksi. Ada banyak strategi peningkatan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan sistem pengiriman transdermal. Teknologi pengiriman obat transdermal pasif telah digunakan di sebagian besar produk yang dipasarkan. Namun demikian, sistem pengiriman ini terbatas pada obat MW kecil dan hidrofobik. Kombinasi metode yang digerakkan oleh energi seperti autoporesis dengan patch transdermal konvensional telah memberikan pilihan alternatif untuk meningkatkan sistem pengiriman transdermal pasif. Dengan menggabungkan MN dengan patch transdermal konvensional adalah lebih mungkin untuk memberikan obat berbasis peptida atau protein melalui rute transdermal baru-baru ini. MN telah berhasil dilaporkan untuk berbagai tujuan seperti untuk memberikan vaksin COVID-19, pengiriman jangka panjang untuk pengobatan HIV dan hormon kontrasepsi, dan pemantauan obat terapeutik. Ini telah menunjukkan bahwa teknologi MN telah menjadi strategi prospektif untuk meningkatkan sistem pengiriman transdermal. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.